Kompas TV, saudara, visual yang Anda saksikan adalah langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di saat ini ada upaya pemulangan warga negara Indonesia dari Iran melalui beberapa negara, dan hari ini kalau berdasarkan jadwal ada terhitung tadi rencananya ada 29 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ke Indonesia, ke tanah air. Namun kami juga masih menunggu informasi terbaru. Namun kabarnya hari ini baru 11 warga negara Indonesia yang dipulangkan. Kami akan terus perbaharui nanti informasinya, apakah betul hanya 11 hari ini yang dipulangkan ataupun ada 29 orang yang sebelumnya dijadwalkan akan semuanya berada di tanah air pada malam hari ini. Ya, ada beberapa gelombang pemulangan warga negara Indonesia yang sedang dinanti tentu saja saat ini di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk hari ini kemarin rencananya ada 29 orang yang dijadwalkan terbang melalui 3 penerbangan berbeda. Namun informasi juga yang kami peroleh bahwa hari ini hanya 1 penerbangan yang mendatangkan 11 warga negara Indonesia, tapi kami akan konfirmasi ulang nanti kepada pihak untuk memastikan berapa jumlah warga negara Indonesia yang akan dipulangkan pada malam hari ini. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Renata, sudah ada tanda-tanda kedatangan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Iran, Renata? Iya, kalau dari titik kami berdiri, Radi dan juga saudara, ini belum terlihat jelas apakah sudah siap keluar dari Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta warga negara Indonesia yang sudah dievakuasi dari Iran yang menggunakan pesawat Turkish Airlines nomor penerbangan TK56. Tapi tadi juga sudah dilihat dari papan informasi kedatangan bahwa benar pesawat tersebut sudah tiba di Indonesia. Memang sedikit jeda ya Radi dan juga saudara waktu tunggu bagi mereka begitu ya. Kalau tadi tibanya sekitar pukul 17.35 sore tadi, memang kita lihat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18:46. Ini karena tadi mereka juga harus mengurus beberapa dokumen di imigrasi dan juga bea cukai. Jadi ada beberapa dulu yang harus dilewati oleh warga negara Indonesia untuk kemudian bisa pulang begitu ya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Masih kita nantikan Radi dan juga saudara, dan ini juga masih kita terus minta konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri terkait berapa sebenarnya warga negara Indonesia yang kemudian tiba di tanah air, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada awal Kementerian Luar Negeri ini menjadwalkan acara penerimaan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran itu pada pukul 3 sore atau pukul 15 sore tadi. Namun karena ada eskalasi konflik di Timur Tengah, tepatnya antara Iran dan juga Israel, maka penerbangan maskapai Qatar Airways yang membawa warga negara Indonesia, ada 2 penerbangan dari Qatar Airways ini harus ditunda, dan pada akhirnya menyisakan sekitar 11 orang yang akan atau yang sudah tiba menggunakan pesawat Turkish Airlines. Namun jumlahnya apakah benar 11? Ini masih kita terus nantikan konfirmasinya dari Kementerian Luar Negeri karena belum ada keterangan pers sampai saat ini. Begitupun juga dengan tahapan selanjutnya Radi dan juga saudara, karena kita tahu memang sampai saat ini informasinya sudah ada 96 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang dievakuasi dari Iran. Dan ini akan dilakukan pemulangan secara berkala ataupun bertahap. Dan kalau yang kita lihat mulai dari hari ini sampai mungkin besok hingga lusa, tahap-tahap pertama ini masih akan berlangsung gitu untuk gelombang pemulangan warga negara Indonesia. Radi. Ya, informasi yang Anda sampaikan tadi sudah landed begitu ya, sudah mendarat pesawat yang mengangkut warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui penerbangan Turkish Airlines ya, yang tadi Anda katakan.
sudah ada informasi Renata, jika memang saat ini yang landed ini baru Turkish Airlines, 2 penerbangan lainnya yang membawa warga negara Indonesia, kalau saya tidak salah ada 9, saya jumlah pastinya belum tahu, cuman tadi diinformasikan total ada 29 dengan 3 maskapai, begitu 3 penerbangan, 3 rute penerbangan. Apakah yang 2 lagi Qatar yang menumpang pesawat Qatar Airways ini juga sudah ada kepastian kapan pulangnya? Iya, ini juga yang masih kami nantikan keterangannya dari Kementerian Luar Negeri, Radi dan juga saudara, karena melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, tepatnya di Iran dan juga Israel, khususnya kita tahu Qatar juga baru saja diserang oleh Iran, tepatnya pada pangkalan Amerika Serikat. Maka dari itu memang kita masih melihat di sini apakah memungkinkan WNI yang kemudian naik menggunakan pesawat Qatar Airways ini bisa segera diterbangkan dan dipulangkan ke Indonesia. Masih kita tunggu informasi resminya, Radi dan juga saudara, karena konfliknya ini masih memanas ya, meskipun kita tahu juga Presiden Donald Trump sudah menyampaikan bahwa gencatan senjata sudah disepakati dari pihak Iran maupun Israel, namun belum dapat dipastikan, semuanya serba dinamis, Radi dan juga saudara. Kita masih menantikan karena memang keberangkatan ini juga tentu bertahap ya, jadi masih kita bisa lihat peluang keberangkatannya di besok ataupun lusa. Radi. Ya, Renata, sudah ada informasikah warga negara Indonesia yang hari ini tiba di tanah air, malam hari ini tiba di tanah air, apakah mereka bisa langsung pulang menemui keluarga mereka masing-masing, ataukah ada prosedur tertentu yang harus ditempuh sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing? Iya, ini masih perlu kita konfirmasi lagi, Radi dan juga saudara, tapi kalau informasi yang beredar, memang tanggung jawab Kementerian Luar Negeri adalah memastikan kepulangan warga negara Indonesia sampai ke Indonesia, khususnya di titik kami melaporkan itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apabila ada warga negara Indonesia yang mungkin saja mereka berdomisili di luar Jakarta ataupun di luar titik mereka tiba, ini yang kemudian juga masih kita akan tunggu dan pantau apakah nantinya pemerintah daerah yang akan menjemput atau memfasilitasi kepulangan mereka, atau bisa juga dari Kementerian Sosial, masih kita tunggu. Tapi memang kalau yang kami lihat dari instansi pemerintahan yang berjaga menunggu dan menanti mempersiapkan kedatangan dari WNI evakuasi Iran, sampai saat ini yang kita ketahui ada Kementerian Luar Negeri dan juga Kemenko Polkam. Akan kita tanyakan bersama kepada instansi terkait, Radi dan juga saudara. Jadi masih begitu besar peluang-peluang nantinya, apakah mereka bisa langsung dipulangkan atau harus mengikuti beberapa fase dulu di pemerintah daerah ataupun ke kementerian terkait. Radi. Ya, Renata, terakhir nanti siapa saja pejabat pemerintahan atau otoritas yang menerima kepulangan para warga negara Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta ini? Ya, Radi, kalau informasi yang kami dapatkan ini dari Kementerian Luar Negeri, ada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, ada Yuda Nugraha, kemudian juga dari Kemenko Polkam, ini ada Adi Winarso selaku Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral Kemenko Polkam maksud kami, kemudian ada Vito Rafael Tahar yang merupakan Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam. Kita nantikan bersama ketiga pejabat yang nantinya akan memberikan statement resmi. Tadi. Baik, terima kasih Renata. Nanti kami perbarui lagi informasi dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan saudara, malam hari ini juga sudah bergabung Ibu Mariamah. Ibu Mariamah ini adalah ibunda dari Syahida, warga negara Indonesia yang berada di Iran. Selamat malam Ibu Mariam. Selamat malam. Baik, Ibu sudah ada informasi dari putri Ibu yang akan pulang ke tanah air? Ada, tadi siang bahwasanya hari Rabu itu check out dan insya Allah tiba di tanah air hari Kamis. Oh, insya Allah hari Kamis katanya diinformasikannya begitu ya Bu? Ya, informasinya seperti itu. Baik, komunikasi terakhir putri Ibu bagaimana kondisinya di sana? Alhamdulillah sehat, tadi jam 12 bisa menghubungi kami. Oh, dalam keadaan
Oh, baik Ibu ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah sehat. kalau boleh kami tahu Ibu Saida sendiri di sana beraktivitas sebagai apa Ibu, atau ada aktivitas tertentu yang dikerjakan oleh Saida di sana? Ya, dia sebagai mahasiswa S3. Mahasiswi S3 di sana ya? Ya, Oke, sudah sejak kapan Ibu Saida berada di Iran? dia 5 tahun. Sudah 5 tahun? Iya, karena dia mulai dari 2. Oke, sudah Kemudian lama. lanjut S3. Mhm. Ya, S2 S3. Oke, nah dari semenjak konflik ini belum bergulir atau bergejolak, berarti Saida sudah berada di Iran ya? Begitu ya Bu ya? Iya. Oke, ada komunikasi-komunikasi tertentu dari semenjak sebelum konflik sampai sekarang konflik semakin memanas, apa saja yang dikomunikasikan Saida selama ini Bu? Ya, sebelum konflik kita selalu lancar-lancar saja. Setelah konflik juga agak tersendat memang waktu itu, WA juga tidak bisa, kemudian lainnya juga tidak bisa, tapi sekarang suka bisa kalau menghubungi itu walaupun beberapa hari gitu, misalnya hari ini tidak tapi besoknya bisa gitu. Alhamdulillah kami bisa langsung dengan Saida melalui walaupun melalui WA gitu. Alhamdulillah dia sehat, alhamdulillah. Oke, Ibu Saida ini berada di kota mana di Iran? Ibu di Teheran kah atau di mana? Di Teheran. Di Teheran. Nah, artinya ini iya, Universitas Ahlul Bait, iya. Oke. Pada saat konflik terus memanas berarti Saida ini berada di Teheran ya, Bu ya? Iya. Oke. Pada saat konflik memanas ataupun ada serangan gempuran dari Israel, apa yang dilakukan Saida pada saat itu? Ada komunikasi tertentu sama Ibu Maryam? Waktu memanas sehari 2 hari sampai 3 hari, belum ada informasi, tapi saya orang tua karena melihat di mana-mana gitu ya, kemudian menanyakan, dan alhamdulillah kakaknya sudah mendapatkan informasi. Jadi yang gigih gencar menanyakan sesuatunya adalah kakaknya Saida, Muhammad Daud Ber. Oke, di sana Saida pernah cerita ada shelter atau tempat perlindungan selama konflik berlangsung, Ibu? Iya, alhamdulillah ada, dan di sana Saida menyatakan mama tenang di sini aman. Pada saat itu sempat diceritakan bagaimana kondisi tempat perlindungannya, apakah di bawah tanah ataukah di safe house atau bagaimana, atau berjarak dari kota Teheran atau bagaimana Ibu? Kayaknya di sana juga tidak ada yang namanya pelindungan di bawah tanah dan sebagainya, tapi alhamdulillah perang berapa hari itu, kemudian hari Kamisnya Saida menuju KBRI, dan alhamdulillah beliau di sana juga sigap untuk mengevakuasi. Oke, alhamdulillah. Baik. Informasi terakhir, Ibu, Saida ini tiba di Indonesia kan Kamis. Ini dipulangkan dari mana? Jalur dari Iran? Apakah lewat Azerbaijan atau dari mana? Ini ada di Baku, ada di Azerbaijan. Azerbaijan, Baku ya. Baik, ya. Kami doakan Saida bisa selamat kembali ke keluarga dengan keadaan selamat, dengan sehat, Ibu ya. Nanti hari Kamis ya berarti ya. Tiba di tanah air informasinya. Baik, terima kasih Ibu Mariamah telah berbagi informasinya dengan Breaking News Kompas TV. Selamat malam Ibu. Dan saudara, kita lanjutkan kembali Breaking News Kompas TV sesaat lagi, tetaplah bersama.